Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 17.4 Beta 2 yang baru aja dirilis semalam atau tepatnya dini hari tadi sama Apple. Apa aja sih yang baru pada iOS 17.4 di Beta 2 ini? Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 17.4 Beta 2 ke seluruh pengguna developer beta. Tapi tidak hanya iOS 17.4 Beta 2 aja yang dirilis sama Apple. Adapun iPadOS 17.4 Beta 2, WatchOS 10.4 Beta 2, macOS 14.4 Beta 2, tvOS 17.4 Beta 2, dan visionOS 1.1 Beta 1. Itu adalah jajaran operating system Apple yang dirilis secara beta version. Disclaimer dulu, ini masih beta version alias tahap uji coba. Jadi kalau teman-teman merasa pada saat nonton video ini, kok gue belum kebagian ya Bang iOS 17.4? Ya karena memang ini belum dirilis secara resmi. Ini masih version beta alias versi uji cobanya. Begitu. Oke, langsung kita mulai dari build number terlebih dahulu. Oh ya, by the way gue menggunakan iPhone 11 ya. Build number yang ada pada iPhone 11 di iOS 17.4 Beta 2 ini, kalau kita cek ke setting, general, lalu kita pilih about, dan di sini ada iOS version. Ya, ini adalah build number pada iOS 17.4 yang setiap updatean beta versionnya itu selalu berbeda-beda. Jadi build number ini pasti ganti-ganti. Bahkan pada saat versi resminya dirilis pun, build number ini bisa aja berubah gitu ya. Selanjutnya modem firmware. Ya, modem firmware di sini sudah update ya. Modem firmware di 4.50.05. Oke, ini iOS 17.4 Beta 2. Oke, kira-kira apa aja sih yang baru? Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu widget clock. Ada tambahan widget clock baru ya. Jadi kalau misalkan kalian menambahkan widget clock di sini, kita tap dan tahan, lalu kita tambahkan langsung, kita pilih clock di sini. Nah, di sini ada clock digital, ada clock 1, lalu juga ada clock 2, clock 3. Nah, ini dia yang ditambahin sama Apple, City Digital. Jadi clocknya ini berdasarkan kotanya. Begitu. Jadi kalian tinggal tambahkan aja seperti ini gitu ya. Dan widget clock yang paling gue suka di sini adalah, jadi dia backgroundnya ini kan, ini putih, ini hitam. Kenapa bisa begitu? Ya karena ini kan Cupertino ya. Ini kalau kita tap edit widget, lokasinya Cupertino USA nih. Kelihatan ya? Di sana masih malam. Jadi backgroundnya malam. Karena semalam pun gue udah coba pada saat Jakarta lagi malam, ya ini backgroundnya gelap malam. Ketika udah pagi, udah terang, dia jadi putih gitu. Oke, sedetail itu sih. Dan menurut gue lumayan nambahin widget clock di iOS 17.4. Selanjutnya ada aplikasi Books yang di redesign menu barnya di sini. Sebenarnya ini mirip seperti di beta 1, yaitu aplikasi Apple Music. Jadi ketika di bagian menu bar bawah ini jadi home ya. Tuh, yang sebelumnya ini Books, dan ini sama kayak Apple Music, di sininya jadi home gitu. Jadi Apple meredesign tampilan atau icon di aplikasi Books ini. Selanjutnya adanya improve wallet connection di privacy settingan. Jadi kita pergi ke setting, lalu kita pergi ke privacy and security. Nah, di sini kita pilih yang analytic and improvement. Maka di bagian sininya ada improve wallet connection yang bisa kita enable gitu ya. Ya ini sebenarnya masih berhubungan dengan beta 1 juga sih. Lanjut, kalau di beta 1 tuh di bagian menu setting paling bawah, di bagian sini ada identifiable. Jadi di video sebelumnya di beta 1 tuh ada menu seperti itu. Mungkin itu untuk menunjukkan region Uni Eropa atau bukan gitu kali ya. Tapi saat ini sudah nggak ada. Itu sudah dihilangkan sama Apple. Kalau kita pergi ke general, lalu kita ke bagian about. Nah, ini udah paling bawah banget nih. Di bagian bawahnya nggak ada tuh. Nggak ada seperti di beta sebelumnya atau di beta 1 di video gua. Jadi cukup ada perbedaan ya. Seperti itu. Selanjutnya, indikator baterai katanya sih ya. Katanya menurut beberapa berita. Di sini beritanya. Nah, ini indikator ini sebenarnya ini di redesign nih. Animasinya tuh di redesign, yang warna putihnya itu loh, yang warna putih baterai itu tuh, itu katanya di redesign. Tapi gue ngerasa nggak ada yang beda sih, kayaknya biasa-biasa aja dah. Tapi katanya sih sepertinya di redesign kayak gitu. Selanjutnya di bagian App Store, Apple Music, Apple TV itu adanya splash screen. Splash screen tuh kayak nunjukin bahwasannya dia ada pembaruan atau fitur baru gitu ya. Jadi ketika kita buka pertama kali aplikasi tersebut akan ada munculan splash screen. Nah, itu disebutnya splash screen gitu. Jadi kalau kita buka Apple Music, nah akan seperti ini nih. Begitu pula ke App Store dan Apple TV. Sayangnya yang App Store lupa gue screenshot karena udah kebuka duluan. Jadi ketika dibuka tidak ada splash screen seperti Apple Music tadi gitu ya. Kalau TV harusnya ada sih, TV masih ada karena gue belum buka sama sekali. Nah, seperti ini. Ini namanya splash screen. Jadi kalau kalian udah pernah buka atau kalian udah continue, ya dia nggak akan muncul lagi. Dia hanya muncul pertama kali aplikasi itu dibuka setelah update iOS. Seperti itu ya. Itu namanya splash screen. Dan menunjukkan itu intinya ada apa ya? Ada fitur-fitur baru nih kayak Apple TV nih. Ada fitur baru gitu, ada tambahan-tambahan
tambahan gitu-gitu. Oke. Selanjutnya security key pada Apple ID itu sebenarnya berhubungan sama iCloud di Windows ya. Jadi teman-teman yang pakai Windows terus install iCloud itu ada tambahan security key untuk Apple ID-nya. Nah, gue menyadari itu karena di bagian setting, lalu kita ke privacy, di sini tuh ada passkey access for web browser gitu. Jadi ya di bagian sini tuh ada tambahan fitur passkey access for web browser gitu cuy. Oke, lanjut notifikasi bug ya. Gue sih belum ada notif apa-apa ya karena emang nih secondary device. Jadi gue belum bisa pastikan notifikasi bug aman atau enggak. Tapi sejauh ini sih aman ya karena di 17.3 pun gue udah nggak terlalu ngalamin kendala bagian notifikasi bug ini gitu ya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan versi beta bisa dicobain dulu. Lalu bug pada stiker dan emoji. Stikernya sih udah aman ya, tapi untuk emojinya itu yang masih nggak aman menurut gue. Jadi itu masih bug. Wajar sih namanya juga masih beta. Jadi kalau misalkan nih gue tes kayak gini ya, terus gue pengen jangan ini dulu deh, gue stiker dulu. Nah kalau stiker sih sebenarnya normal-normal aja ya. Meskipun ya perlu loading, kalian bisa lihat kayak gini, namanya juga masih iOS beta ya. Tapi tetap muncul gitu ya. Tuh tetap muncul dan munculnya sesuai gitu. Cuman kalau emoji nih ini kan emojinya gini nih. Ketika gue tap yang muncul beda, malah gambar gini cok. Tuh ngapain gitu. Tapi ya ini bug di iOS beta. Cuman ya udah namanya juga iOS beta, suka tidak suka selalu ada aja kendalanya. Cuman bug ini hanya terjadi pada beberapa emoji aja. Sisanya sih normal ya. Misalkan yang emoji donat tuh ya, sisanya normal. Tuh misalkan gue ini deh yang ini. Tuh, normal kok, nggak ada yang kendala sisanya. Jadi hanya beberapa emoji aja. Dan gue berharap di beta selanjutnya ya, ini akan sudah diperbaiki gitu. Oke. Selanjutnya release notes atau dokumentasi yang ada pada iOS 17.4 beta 2 ini. Ya, dokumentasinya ini ya cukup banyak perbaikan, improvement juga, lebih banyak perbaikan sih. Ya, namanya iOS beta lagi-lagi segala resiko kita harus tanggung. Kalau kita memang pengen nyobain fiturnya duluan, ya beta tuh memang nggak direkomendasikan untuk digunakan dalam keseharian gitu ya, atau dalam daily kalian. Jadi ini lebih banyak keperbaikan seperti itu. Oke, lanjut performance. Nah, ini dia. Performance nih di iOS 17.4 beta 2 ini, karena ini masih iOS beta, gue dari sebelum-sebelumnya udah sering bilang kalau iOS beta tuh kita nggak bisa berharap banyak. But overall untuk performance sih sejauh ini baik-baik aja. Untuk sosial media, main game Mobile Legends, Call of Duty masih aman-aman aja. Tapi ya gue nggak expect tinggi. Kalaupun nanti suka crash atau nge-freeze gitu ya, karena ini masih iOS beta, namanya juga iOS beta, iOS uji coba. Jadi kita nggak bisa nyalain iOS-nya. Namanya juga masih tester gitu ya. Masih coba-coba gitu kan, belum dirilis ke publik gitu. By the way, ngomong-ngomong soal performance, nggak afdol nih kalau kita nggak benchmark sekalian nih. Kita akan benchmark. Di sini gue menggunakan iPhone 11 dan ini kalian bisa lihat iPhone 11 iOS 17.4 beta 2 dan ini prosesornya Apple A13 Bionic dengan 2,66 GHz dan memorinya 3,76 GB. Langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses benchmark, kita tungguin dulu ya. Ya, ini adalah benchmarknya. Untuk single score-nya di 1747 dan multicore-nya di 4034. Ya, tapi ini cuma sekedar angka aja sih. Karena lagi-lagi ini masih iOS beta, gue nggak terlalu ekspektasi banyak untuk performance-nya ya. Karena masih iOS uji coba cuy, masih iOS testing gitu ya, iOS tester. Jadi ya udahlah, dinikmatin aja. Kalau emang kalian menggunakan iOS beta ya seperti itu, harus siap terima resikonya gitu. Lalu selanjutnya baterai di iOS 17.4 juga sama aja sih pandangan gue seperti performance. Gue nggak terlalu expect tinggi untuk baterai di iOS 17.4 beta 2 ini. Tapi kalau kita cek daily baterainya ke setting, lalu ke baterai. Nah, ini daily baterainya memang gue jarang gunain juga. iPhone 11 ini ya namanya juga cuma buat nyobain iOS beta doang gitu ya, buat mengetahui fitur-fitur apa yang ada di iOS beta. Tapi lagi-lagi gue tekankan buat teman-teman yang menggunakan iOS beta, baik bicara performance ataupun baterai, kalian juga harus siap terima gitu ya. Namanya juga itu iOS uji coba, bukan iOS yang digunakan dalam user semuanya gitu, dalam sehari-harinya gitu. Bukan, itu iOS testing gitu ya, iOS tester. Lalu kalau kita cek baterai health-nya di sini 91% ya, so far baik-baik aja lah, aman-aman aja lah untuk baterai health mah. Lagian baterai health juga pasti akan turun selama iPhone-nya digunakan, jadi nyantai aja udah. Overall performance atau baterai ya gue ngerasa nggak terlalu menjadi pengganggu karena iOS beta juga, dan seperti itulah kalau kita menggunakan iOS beta, baik performance atau baterainya ya udah terima aja. Ya namanya juga masih iOS uji coba gitu. Oke, ya udah itu aja mungkin ya isi dari iOS 17.4 beta 2
2 kali ini. Buat teman-teman yang pengguna beta, silahkan ditonton aja. Oh iya, gue lupa sampein sebelum gue akhirin videonya, ada rumor di sini iOS 17.3.1 akan dirilis. Nah, dirilisnya itu kapan? Kemungkinan akan dirilis di tanggal mana nih kalender? Ya, kalau tahun lalu tahun 2023 iOS 16.3.1 itu dirilis tanggal 14 dini harinya. Kemungkinan ini prediksi aja, masih prediksi gua. Jadi bisa jadi iya, bisa jadi tidak. 13 dini hari waktu Indonesia bagian barat alias tanggal 13 Februari 2024. Bisa aja maju ke tanggal 12, bisa aja. Tapi feeling gua di tanggal 13-nya. Tapi ya antara tanggal 12 atau 13 atau 14. Seperti itu, oke? Kita wajib nantikan untuk iOS 17.3.1-nya. Kayak gitu. Ya udah, segitu aja mungkin video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.